Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakr berkata, saat Kaisar Persia mati, Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang akan melanjutkannya? Dan mereka menjawab, putrinya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyerahkan urusan mereka, urusan umat, kepada perempuan, maka tidak akan beruntung. Hadis Imam Bukhari. Dari hadis ini jelas bahwa seorang perempuan itu terbatas dalam hal tertentu yang akan menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Bukan berarti seorang perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau memang perempuan itu maslahatnya jauh lebih besar ketika perempuan itu menjadi pemimpin, tentunya silahkan jadi pemimpin. Tapi kalau perempuan itu mafsadatnya jauh lebih besar ketika menjadi pemimpin, jangan jadi pemimpin. Dan begitupun ketika perempuan di dalam rumahnya mafsadatnya jauh lebih besar dan maslahatnya adalah lebih banyak di luar rumahnya, tentu harus mengambil yang maslahatnya begitu. Tapi tentu di sini kalau kita melihat gitu kan, Rasulullah SAW berkata seperti itu karena ada beberapa hal ketika seorang perempuan menjadi seorang pemimpin yang memang akan menyibukkan waktunya, akan mengganggu aktivitasnya yang memang menjadi kodratnya sebagai perempuan. Contoh, perempuan sudah kodratnya qadarullah, kalau Allah memberikan perempuan itu keturunan, pasti akan hamil selama 9 bulan. Dan saat hamil 9 bulan ini, kondisi dari perempuan ketika menjadi pemimpin yang memang kesibukannya luar biasa, tentunya apalagi kalau pemimpin negara. Mungkin kalau bukan pemimpin negara itu kan masih bisa ditolerir gitu, bisa gitu. Tapi kalau pemimpin negara, tentunya dari kodrat perempuan itu akan mengganggu atau tidak. Saat mengandung, tentunya bukan hal yang sangat mudah ketika perempuan itu harus melaksanakan aktivitas yang cukup berat. Kalau jadi pemimpin negara itu kan cukup berat gitu kan, akan menyibukkan dirinya sebagai perempuan lebih banyak di luar rumah gitu. Belum lagi nanti perempuan itu akan menyusui gitu. Walaupun menyusui itu, kalau budaya Arab sebelum Islam turun ya, Nabi Muhammad SAW juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Tapi ketika Islam itu datang gitu kan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan seorang perempuan ketika menyusui anaknya. Bahkan ada suku Gomidi, dia berzina, dia mengandung lalu melahirkan, itu Nabi tidak langsung menghukum rajam, walaupun perempuan itu datang gitu kan ke Nabi minta dirajam karena dia hamil. Ditunggu dulu sampai melahirkan, udah lahir bayinya ditunggu dulu sampai memberikan haknya, itu menyusui. Jadi sebenarnya yang menyusui Halimatus Sa'diyah itu kan salah satu budaya Arab sebenarnya gitu kan. Kalau dalam Islamnya itu pahalanya sangat besar gitu untuk memberikan menyusui anak gitu, melahirkan, hamil 9 bulan, melahirkan, menyusui. Itu di situ ada pahala yang luar biasa gitu yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya kodrat wanita seperti ini akan ada kendala gitu ketika dia jadi presiden, itu yang pertama. Dan yang kedua gitu kan, seorang perempuan gitu kan, ada masa-masa memang labil gitu. Secara emosional perempuan itu lebih labil, jauh lebih labil daripada laki-laki secara kodratnya gitu kan. Makanya kan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Apabila kamu mencoba untuk meluruskannya, maka akan patah. Itulah perempuan ketika dipaksa untuk berubah atau dengan keras gitu kan, maka akan patah gitu. Karena memang dominan perasaan begitu kalau perempuan gitu ya. Itu fitrahnya, fitrah kodrat daripada perempuan sendiri gitu. Dan ada masa-masa haid gitu kan, ada masa-masa yang memang hormonnya akan berubah, naik turun, itu juga itu perempuan gitu kan. Itu yang ketiga gitu kan, saat perempuan ini statusnya sudah menikah, statusnya sudah punya anak, dan perempuan ini dia menjabat presiden contohnya, suaminya perdana menteri luar negeri, anaknya misalkan ada 2 anak gitu kan, yang memang masa-masa pertumbuhan, yang dimana masa-masa pertumbuhan itu sangat perlu sekali pendidikan antara orang tua gitu. Ayah dan bundanya itu punya peran yang sangat besar untuk mendidik anaknya. Kalau anak itu diserahkan kepada pembantu yang mungkin lulus SD aja enggak gitu kan, dan pesantren juga enggak ada basic pesantren sama sekali gitu kan, kita serahkan anak kita dididik sama modelan kayak begitu, apa jadinya? Sementara gitu kan, generasi hebat, generasi terbaik gitu kan dilahirkan dari orang-orang hebat. Bukan hanya melahirkan saja, tapi memang mendampingi masa-masa pertumbuhannya, mendidik, membimbing, mengarahkan untuk menjadi generasi terbaik, generasi emas begitu. Tentu itu jadi problem juga. Dan kalau misalkan salah satunya nggak ada yang mengalah, misalkan seorang laki-laki tetap kekeh gitu kan dengan menjadi perdana menteri luar negeri, perempuan juga tetap kekeh jadi presiden gitu kan, ternyata mafsadat untuk
dirinya gitu kan, untuk keluarganya itu jauh lebih besar ya. Kalau misalkan nggak ada yang mengalah satupun, anak berarti mau tidak mau dipegang oleh pembantu, dan mau tidak mau kalau misalkan nggak ada satupun yang mengalah gitu kan, akan pecah hubungan antara suami dan istri, bisa juga akan terjadi perceraian. Jadi banyak hal gitu. Ketika Nabi itu melarang gitu, menyampaikan, pasti ada hikmah di balik itu semua. Dan tentunya gitu kan, larangan wanita menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya di hadis yang tadi saja gitu. Bahkan kalau perempuan itu ingin jadi pemimpin sah-sah aja, tapi skalanya memang yang betul-betul tidak sampai mengganggu kodratnya dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu gitu. Bukan berarti perempuan itu suruh di rumah aja ngurusin dapur, sumber kasur, bukan. Karena kita tahu ulama-ulama dari perempuan juga banyak, panglima jihad dari perempuan juga ada gitu. Tapi kalau masalah panglima perempuan itu memang waktu-waktu yang mendesak, yang memang pada waktu itu laki-laki semuanya pada terbunuh, pada syahid, sementara jumlah laki-laki sangat sedikit. Mau tidak mau perempuan terjun, itu sah-sah aja, boleh gitu kan. Maslahatnya jauh lebih banyak gitu ya, kita ambil maslahat yang lebih banyak gitu. Tapi kalau mafsadatnya lebih buruk gitu kan, kita tinggalkan gitu. Sekalipun gitu kan, ya itu kita jadi pemimpin atau jadi presiden, kalaupun banyak orang yang dukung kita jadi presiden, tapi kalau mafsadatnya jauh lebih buruk gitu kan dibanding maslahatnya, tentunya harus kita tinggalkan begitu. Jadi banyak ayat-ayat dan hadis-hadis juga yang memang yang sempat saya berpikir gitu kan, kalau dilihat gitu kan, kalau ditelaah gitu, banyak ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, memang pada kesimpulannya perempuan itu pahala terbaiknya, pahala terbanyaknya adalah memang di rumahnya gitu kan. Bukan berarti kita memandang di rumah itu dengan kacamata sempit gitu, suruh ngurusin sumur, dapur, kasur aja, bukan gitu. Dalam hal fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, perempuan itu harus. Dalam hal thalabul ilmi, perempuan juga harus sama, punya hak yang sama dengan laki-laki. Bukan hanya laki-laki saja yang harus sampai S3, tapi perempuan juga boleh gitu untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, beramal soleh, menjadi memberikan amal-amalan yang terbaik gitu kan. Itu ya silahkan, itu perempuan gitu. Tapi dalam hal kategori pemimpin tentunya harus betul-betul dilihat dari kacamata global, syariat, tentunya Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas.